Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi anti tiroid. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6. Yang pertama dari saya Agustina. Nama saya Muhammad Rafi Anmur. Nama saya Akita. Nama saya Nurahmah Habibah. Nama saya Dira Putri Sun. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dira. Latar belakang, kelenjar tiroid menghasilkan hormon T3 dan T4 untuk mengatur metabolisme tubuh. Jika hormon ini diproduksi terlalu banyak, akan menyebabkan hipertiroidisme. Kondisi ini bisa diatasi dengan obat anti tiroid yang bekerja menghambat pembuatan atau pelepasan hormon tersebut. Memahami cara kerja obat anti tiroid sangat penting untuk mengobati hipertiroidisme. Kemudian, definisi anti-tiroid. Anti-tiroid adalah kelompok obat yang digunakan untuk menghambat produksi hormon tiroid T3 dan T4. Obat ini digunakan untuk mengatasi hipertiroidisme dan membantu mengendalikan gejala seperti jantung berdebar, tremor, penurunan berat badan, serta mudah berkeringat. Terapi anti-tiroid sering digunakan pada penyakit grapes dan gangguan hipertiroid lainnya. Kemudian ada faktor antitiroid, yaitu yang pertama faktor autoimun. Penyakit Graves menyebabkan kelenjar tiroid menghasilkan hormon berlebih sehingga memerlukan terapi antitiroid. Yang kedua, asupan iodium. Iodium diperlukan untuk pembentukan hormon tiroid. Terapi kelebihan iodium dapat memperburuk hipertiroidisme. Yang ketiga, faktor genetik. Riwayat keluarga meningkatkan risiko terjadinya gangguan dan penyakit autoimun tiroid. Yang keempat, usia dan jenis kelamin. Gangguan tiroid lebih sering terjadi pada wanita. Risikonya meningkat seiring bertambahnya usia. Yang kelima, kepatuhan pengobatan. Keberhasilan terapi antitiroid sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Hormon antitiroid. Obat antitiroid bekerja dengan menghambat pembentukan hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. T4, hormon utama yang diproduksi kelenjar tiroid, berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan sistem saraf, dan penggunaan energi tubuh. T3, pembentuk hormon tiroid yang paling aktif, berperan dalam meningkatkan metabolisme, produksi panas tubuh, kerja jantung, dan aktivitas berbagai organ. TSH diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior, berfungsi merangsang kelenjar tiroid menghasilkan hormon T3 dan T4. Kadarnya diatur melalui mekanisme umpan balik negatif. Penyakit antitiroid. Hipertiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan sehingga meningkatkan metabolisme tubuh. Jika ditangani kondisi ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi terutama gangguan jantung. Penyebabnya adalah penyakit Graves, gondok, adenoma toksik, tiroiditis, konsumsi iodium berlebihan, penggunaan hormon tiroid secara berlebihan. Gejalanya ada penurunan berat badan, jantung yang berdebar-debar, tremor, dan tidak tahan terhadap udara panas, dan lain-lain. Terapi hipertiroidisme. Yang pertama itu metamizol, kedua itu koliiodida, ketiga PTO. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, terapi iodium radioaktif. Prosedur untuk menghancur sebagian jaringan tiroid yang terlalu aktif guna mengurangi produksi hormon. Yang kedua, periodiktomi. Operasi pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid biasanya dilakukan pada kasus gondok besar, gagal terapi obat, atau kecurigaan kanker. Yang ketiga, modifikasi gaya hidup. Menjaga pola makanan bergizi, membatasi iodium, mengelola stres, istirahat yang cukup, dan rutin melakukan kontrol kesehatan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Obat antitiroid berfungsi menghambat sintesis dan pelepasan hormon tiroid guna mengatasi hipertiroidisme. Golongan tionamida, metamizol dan PTU, dan iodida, kaliumlodida adalah agen antitiroid yang umum digunakan. Metamizol dan PTU bekerja menghambat enzim PTO. PTU juga memblokir konversi T4 ke T3 di perifer. PTU lebih aman untuk ibu hamil trimester pertama demi mencegah embriopati. Metamizol. Risiko efek samping serius
agranulositosis, hepatositasi, menuntut pemantauan klinik bekerja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga